دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Bagaimana membantah fitnah dan syubhat? Mereka mengatakan kepada orang-orang yang bermanhaj salaf bahwa mereka mudah mengkafirkan sesama muslim. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin." Datangkan bukti-bukti kalian. Datangkan bukti kalau kalian benar, kalau kalian jujur dengan apa yang kalian katakan, mana buktinya? Mana buktinya ustadz-ustadz bermanhaj salaf mengkafirkan orang dan gampang serampangan mengkafirkan orang? Mana buktinya? Hari ini judul kita mukmin dan kafir. Ana mau tanya, ada satu nama yang kita kafirkan? Tolong jawab dengan jujur, akhi fiddin. Kajian kita mukmin dan kafir. Ada satu nama yang kita kafirkan? Hatu burhanakum. Mana buktinya? Kita mengkafirkan orang, mana? Ana kasih tahu, Direktur Roja. Kalau ada ustadz yang mengkafirkan satu nama, nama ini kafir. Sebut nama siapa? Kafir. Keluarkan dari Roja. Tak ada bukti. Kita tidak pernah mengkafir-kafirkan orang dan mudah-mudah mengkafirkan orang. Karena manhaj kita, manhaj tidak mengkafirkan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita amati dan kalau kita cermati betul apa-apa yang disampaikan oleh Maududi di dalam video yang kita saksikan bersama, luar biasa ya. Betapa pintarnya dia itu ngeles, betapa pintarnya dia itu memainkan kalimat demi kalimat, betapa lihainya dia itu bersilat lidah dengan dibumbuhi kedustaan-kedustaan. Tapi sayang seribu sayang, permainan semacam ini sudah tidak berlaku lagi, sudah kadaluarsa, sudah gak relevan, karena orang sekarang pada cerdas semua. Dengan kecerdasannya itu, maka bisa tahu, oh ini ngeles dari kenyataan, oh ini berbohong, oh kalau yang ini sedang bersilat lidah, oh kalau yang ini sedang menutup-nutupi. Kecuali bagi orang-orang yang sudah tercuci otaknya, sudah kerasukan doktrin, maka semuanya akan dianggap suatu kebenaran tunggal. Kemudian si Maududi meminta penyebutan nama sebagai bukti. Ustadz Wahabi yang mana yang pernah mengkafir-kafirkan kaum muslimin? Atau tunjukkan pada kami sebagai Wahabi orang Islam yang mana yang dikafirkan? Adakah satu nama saja yang dikafirkan oleh kami? Nah, saudaraku kaum muslimin, disinilah letak kepandaian Maududi dalam mempermainkan kalimat untuk mengelabui umat, untuk mengelabui pengikut dan jamaahnya. Agar supaya apa? Agar supaya tidak nampak, agar supaya tidak ketahuan kalau Wahabi itu memang betul-betul takfiri, mudah menyesat-nyesatkan, membid'ah-bid'ahkan, mensyirik-syirikan kaum muslimin yang di luar kelompoknya. Dengan meminta bukti penyebutan nama, yang mana mungkin kalian berani menyebut nama secara langsung. Jumlah kalian kan masih sangat minoritas, masih sedikit. Jika Anda berani melakukan itu, maka dengan waktu yang relatif singkat, seluruh aswaja Indonesia akan bersatu padu, kompak untuk menggilas kalian. Itu kan diantara salah satu faktor penyebab yang diperhitungkan sehingga tidak berani tunjuk hidung. Lagi pula, untuk apa masih sebut-sebut nama? Gak disebut pun sudah dikafirkan. Karena apa? Karena Wahabi itu mengkafirkan orang yang tidak meyakini bahwa Allah itu ada di atas langit dan bersemayam di atas arasy. Dan juga Wahabi itu menyesatkan akidahnya umat Islam ala Asy'ari dan Maturidi. Sedangkan kami umat Islam aswaja berakidah ala Asy'ari dan Maturidi. Yang dimaksud sesat di sini adalah sesat akidah. Sesat akidah itu berarti keluar atau sesat dari kebenaran, sesat daripada keimanan. Berarti sesat akidah maksudnya adalah kafir. Kemudian selanjutnya, Wahabi itu mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan ziarah kubur, berdoa di kuburan, membaca Al-Quran di samping kubur, dengan bertawassul disebut dengan kuburiyun, yakni ubadul kubur, penyembah kuburan.
Astaghfirullahaladzim. Dan masih banyak perkara-perkara yang lain selain yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, bahwa Wahabi itu adalah betul-betul takfiri, yakni mudah semudah-mudahnya, melebihi mudahnya membalikkan telapak tangan untuk mengkafirkan kaum muslimin yang di luar kelompoknya. Mari kita saksikan buktinya sampai tuntas. Yang dituduh Wahabi itu tidak pernah mengaku bahwa dirinya Wahabi gitu. Jadi ceritanya itu, sejarahnya itu begini Baraya. Ketika Muhammad bin Abdul Wahhab menyebarkan ajarannya ya dengan kekerasan, sebenarnya orang-orang Wahabi itu sangat gemar, sangat suka dan sangat bangga dengan itu. Bahkan orang-orang Wahabi itu bikin kitab-kitab yang menjelaskan bahwa kami bangga dengan Wahabi, dengan nama Wahabi dan sebagainya. Tetapi ketika semakin kesini semakin banyak kritik atas apa yang diperbuat oleh Wahabi yang dianggap kekerasan, ekstrim dan sebagainya, maka orang-orang Wahabi itu kemudian beralih menjadi kami bukan Wahabi dan tidak ada di dunia ini yang namanya Wahabi. Misalkan seperti itu. Dan bahkan mereka itu di Wikipedia di mana-mana menulis bahwa julukan Wahabi terhadap kami itu adalah fitnah dari orang-orang non-muslim, dari musuh-musuh Islam, dari orang Syiah dan sebagainya. Jadi yang semula mereka sebenarnya sangat bangga terhadap Wahabi, sekarang mereka mencoba sebisa mungkin untuk menghindari istilah itu. Jadi sekarang mereka tidak pernah mau disebut Wahabi. Bahkan Muhammad bin Salman yang sekarang menjadi penguasa di Saudi Arabia mengatakan bahwa Wahabi itu tidak pernah ada gitu. Jadi dulu diakui, sekarang sama sekali tidak gitu. Jadi mereka sekarang mengaku sebagai ulama sunnah gitu ya, kelompok sunnah atau muwahhidun ya, atau yang salafi yang biasa dan sebagainya begitu. Bahwa orang-orang Wahabi itu sebagai karakteristik ya, bukan sebagai kelompok, itu adalah orang yang sangat mudah untuk membuat label-label kepada muslim yang lain. Jadi kelompok muslim yang lain kalau dianggap berbeda pendapat dengan mereka, dikatai bid'ah, dikatai Syiah, liberal, Islam Nusantara, sesat, zindik, bahkan sampai kafir gitu ya. Bahkan mereka itu berani mengkafirkan terhadap orang-orang gitu, orang-orang yang bersyahadat. Nah, tetapi pengkafiran atau pembid'ahan itu dimulai dari ketidaktahuan. Maksudnya mereka itu selalu sepihak gitu. Jadi kalau nuduh pihak yang lain ini liberal gitu, itu gak konfirmasi dulu sama orangnya. Jadi ini Syiah nggak konfirmasi dulu sama orangnya, tapi langsung aja jedak secara sepihak seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena pikiran-pikiran mereka itu adalah pikiran yang picik gitu. Ada seorang guru hafal Quran datang menemui saya, minta maaf karena sampai 2016 dia mengatakan saya kafir. Karena saya mengatakan Ar-Rahman al-Ashistawa itu adalah al-istila, Allah berkuasa. Sedangkan kata guru saya, kata dia sebelum dia tobat, ini tobat dari Wahabi, kata dia, kata guru saya, Tuhan itu di atas aras, maka siapa yang mentakwil itu kafir. Ustadz Somad itu gimana? Ustadz Somad itu kafir. Jadi sampai 2016 Ustadz masih kafir. Baru akhir-akhir inilah Ustadz Islam. Dan dia minta maaf ke saya. Saya pikir begitu berbahaya. Tadi Kiai menjelaskan itu begitu simpelnya, sederhana. Tapi bagi masyarakat, berapa banyak ustadz dan Kiai dikafirkan hanya karena mentakwil. Mereka harga mati bahwa Tuhan di atas aras. Siapa yang tidak menyebut itu, kafir. Man lam yukafir, fahuwa kafir. Tawassul kepada orang yang telah mati, minta syafaat kepada yang mati, baik kepada nabi, wali, itu syirik. Al-Imam Musawi di akhir dari tafsir ayat ini beliau mengatakan faminadh dhalalil bayyin, termasuk kesesatan yang nyata, wal khusranil zahir, termasuk kerugian yang sangat nampak. Apa itu? Takfirul muslimin bi ziyarati auliya illahi ta'ala. Ketika ada seseorang mengkafirkan kaum muslimin hanya karena berziarah kepada para wali-walinya Allah, za'imina anna ziyaratahum min ibadati ghairillah. Mereka menuduh mereka berkunjung, mereka berziarah ke orang-orang soleh itu sebagai bentuk ibadah. Nah, tentu beda, beribadah itu ada tata caranya. Al-Imam Musawi menutup statementnya dengan mengatakan sama sekali tidak. Bahkan ziarah orang-orang soleh semacam ini adalah min jumlatil mahabbah lillah, bentuk cinta karena Allah, yang mana ini merupakan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, ala la imana liman la mahabbatalah. Tidak ada iman, nggak mungkin beriman kecuali orang-orang yang di dalam hatinya ada cinta. Dan wasilah menuju keimanan adalah
allati qala Allah Ta'ala fiha wabtaghu ilaihil wasilah. Dan termasuk bentuk cara memperoleh keimanan adalah dengan menggapai wasilah, sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wabtaghu ilaihil wasilah. Salah satu nilai penting dari Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Ulama tidak pernah punya sejarah mengkhianati negaranya sendiri. Nih, kelompok Wahabi apakah pernah membuat huru-hara di negara ini? Sering. Bom yang meledak tahun 2000 sampai 2009, bom malam Natal, bom Tentena, bom Ritz-Carlton, bom JW Marriott, bom Bali 1, bom Bali 2, bom Kampung Melayu, bom Sarinah, ini semua produknya Wahabi Salafi. Semua. Mengapa saya berani mengatakan itu? Data. Mari adu data dengan saya. Densus 88 menangkap teroris dari tahun 2000 sampai hari ini kurang lebih sekitar 2127 orang. Ini yang ditangkap Densus. Hanya 6 orang yang bukan penganut Wahabi Salafi. Hanya 6 orang. Siapa ada yang 6 orang ini? 4 orang anggota FPI. Hussein Hasni dan kawan-kawan. Dia merakit bom. Tidak terima karena Habib Rizik Syihab ditangkap, lalu dia berusaha merakit bom untuk meledakkan berbagai spot di Jakarta. Ditangkap oleh Densus. Kemudian yang nomor 5 adalah Fernando. Ini orang Katolik, meledakkan bom Sumarekon Serpong karena dia ingin memeras pemilik mall dengan Bitcoin. Kemudian yang keenam adalah penganut ajaran kiri anarko-sindikalisme, namanya Johnson Dang Siagian. Dia berusaha membakar pos polisi di Jatiwarna. Hanya 6 orang ini. Selebihnya siapa yang ditangkap? Penganut Wahabi Salafi, Pak. Dek para sepos daja sepor. Apa saya memfitnah mereka? Mari kita adu data. Kalau tidak percaya dengan data saya, mari antri di depan saya bawa ke terorisnya langsung, apa pahamnya mereka yang dianut. Saya pertemukan di penjara, daftar ke saya. Saya punya otoritas untuk mempertemukan orang-orang yang tidak percaya itu, mari antri. Saya buat daftarnya untuk bertemu dengan teroris yang sedang di penjara hari ini, apa pemahamannya. Sama secara fikih. Mereka juga mengharamkan ziarah kubur, mereka mengharamkan maulidan, mengharamkan tahlil, tidak berkunut dan sebagainya. Sama persis seperti orang-orang yang tidak suka kepada orang-orang Nahdliyin. Tapi apakah karena ketidaksukaan terhadap Nahdliyin saya melawan ini? Bukan. Karena ini adalah menjadi penyebab dari berbagai gerakan-gerakan radikal di seluruh dunia. Pak, Bapak Ibu sekalian, saya sudah pernah ke Somalia, saya sudah pernah ke Nigeria, saya sudah pernah ke negara-negara tanduk Afrika, saya sudah pernah ke Sudan, saya sudah pernah ke Bangui, Republik Afrika Tengah, saya menyusur pantai barat Afrika sampai ke Monrovia di Liberia. Penyebab terorisme itu semua sama, ajaran Wahabi Salafi. Saya bertanggung jawab dengan riset ini karena saya hadir langsung ke sana. Kalau kemudian saya dianggap memfitnah mereka, oke, kita bantah-bantahan. Ustadz-ustadz Salafi yang kita kenal hari ini di berbagai media seolah-olah sejuk, menghina pemimpin haram, berunjuk rasa haram. Bagaimana mungkin kami menjadi teroris sementara merokok saja saya haramkan, mencelakakan diri sendiri saja saya haramkan, apalagi mencelakakan orang lain. Kan dia nikah alasnya. Itu adalah open gateway. Open gateway ini kenapa? Pintu pembukanya. Produk akhirnya pada akhirnya menjadi teroris, Pak. Kenapa? Ajaran ini pada akhirnya membangun kesadaran kognisif, membangun kesadaran secara perlahan bahwa nanti mereka akan benci terhadap perbedaan. Dan ketika dia sudah benci terhadap perbedaan, mereka akan terjebak dalam hakimiyah dan takfiriyah. Mereka akan menghakimi orang yang berbeda dan kemudian mengkafir-kafirkan siapapun yang berbeda. Mereka mengklaim kebenaran bahwa kebenaran hanya miliknya, orang lain yang berbeda dengan dia pasti salah. Nih, orang-orang penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah disebut sebagai orang-orang jahiliyah, sampai aswaja pun diplesetkan oleh mereka. Aliran sesat warisan jahiliyah, aswaja diplesetkan oleh mereka. Kita sebenarnya tidak peduli mereka ini punya pemahaman apa, mereka menganut tafsir apa, mau menganut manhaj apa, silahkan, itu hak, kita nggak bisa melarang, semua orang punya hak itu. Tapi tolong jangan benci perbedaan. Kalau mereka ini membenci perbedaan, mereka tidak akan bisa hidup dimanapun. Karena perbedaan diantara semua manusia ini adalah sunnatullah. Saya katakan manhaj salaf itu satu-satunya manhaj yang benar, yang terbaik dan terbenar sebagai barometer kebenaran. Jadi manhaj salaf manhaj yang paling benar dalam segala hal.